Peperangan di Timur Tengah kembali memasuki fase yang lebih berbahaya setelah Iran melancarkan serangan balistik jarak jauh yang secara langsung menghantam aset militer Israel. Serangan ini terjadi di saat situasi politik dan militer sedang memanas, hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan lantang mengumumkan niatnya untuk memperluas operasi ke jalur Gaza. Momentum tersebut dianggap sebagai pemicu utama yang mempercepat respons Iran, yang selama ini dikenal dengan retorika keras, namun jarang mengeksekusi serangan besar secara langsung ke jantung kekuatan Israel. Serangan balistik kali ini tak sekadar uji coba atau ancaman kosong. Rudal-rudal jarak jauh Iran yang dilaporkan diluncurkan dari basis militer di wilayah barat negara itu menghantam tepat di titik konsentrasi kendaraan tempur Israel. Dalam hitungan menit, laporan dari lapangan menyebutkan sedikitnya 140 unit tank hancur berantakan, sebagian meledak menjadi kobaran api, sebagian lain luluh lantak bagai tumpukan besi tua. Para saksi mata menggambarkan pemandangan itu sebagai neraka di siang bolong dengan dentuman beruntun yang mengguncang daratan. Tank-tank yang selama ini dieluk-elukan sebagai simbol kekuatan Israel, kini lebih mirip kaleng biskuit raksasa yang dilempar ke tungku api. Bagi militer Israel, kehilangan ratusan tank dalam satu serangan bukan hanya bencana taktis, melainkan krisis strategis yang menampar langsung wajah kekuatan darat mereka. Selama ini, Israel membanggakan superioritas teknologinya dengan tank-tank modern yang disebut-sebut mampu menahan serangan roket skala kecil hingga rudal anti-tank konvensional. Namun serangan Iran kali ini seakan menjadi bukti bahwa klaim tersebut hanya berlaku dalam skenario pertempuran terbatas. Ketika berhadapan dengan rudal balistik jarak jauh, keunggulan itu runtuh seketika. Kebal katanya, tapi nyatanya tank-tank itu justru lebih rapuh dari hubungan LDR, sekali dihantam, bubar jalan. Lebih jauh, serangan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Israel menghadapi ancaman lintas batas. Sebab, jika dalam satu gelombang saja kerugian bisa mencapai 140 unit kendaraan berat, maka bayangan perang berkepanjangan melawan Iran akan menimbulkan konsekuensi jauh lebih buruk. Situasi ini memaksa dunia internasional memperhatikan dinamika baru. Iran tak lagi sebatas aktor regional yang bermain di balik layar, melainkan aktor militer yang kini berani menantang Israel secara langsung dengan kekuatan penuh. Singkatnya, yang selama ini dipandang macan kertas, justru jadi macan yang giginya bisa ngeremuk baja. Serangan balistik Iran terhadap konvoi tank Israel tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang mendahuluinya. Hanya beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berdiri di hadapan publik dan media internasional menyatakan rencana agresif untuk memperluas operasi militer ke jalur Gaza. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan Israel dalam menanggapi serangan roket dari wilayah Palestina. Namun, alih-alih membuat lawan gentar, pengumuman itu justru memicu reaksi keras dari Teheran. Iran, yang sejak lama menempatkan dirinya sebagai pelindung perlawanan di kawasan, menganggap langkah Netanyahu sebagai bentuk arogansi sekaligus ancaman nyata bagi stabilitas regional. Retorika Netanyahu ibarat korek api yang dinyalakan di atas tumpukan jerami kering. Sekali percikan, api langsung membesar. Netanyahu mungkin mengira pidatonya akan membuat Iran ciut. Nyatanya, yang ciut justru jumlah tank Israel. Dari 140 unit, tinggal puing-puing. Sikap keras kepala Israel di bawah Netanyahu memang seringkali menjadi sumber ketegangan baru. Dalam banyak kesempatan, ia tampil percaya diri di panggung politik, menantang musuh-musuhnya dengan bahasa penuh provokasi. Tetapi pernyataan tentang invasi Gaza kali ini berbeda. Ia disampaikan di tengah situasi global yang semakin sensitif, di mana dukungan internasional untuk Israel juga mulai goyah akibat tingginya korban sipil dalam operasi sebelumnya. Dengan kata lain, Netanyahu membuka celah besar bagi Iran untuk masuk dengan cara paling dramatis, serangan rudal yang langsung menargetkan jantung kekuatan militer Israel. Ibarat orang yang sok pamer otot di gym, padahal pas tanding menderan langsung kena bogem sampai nggak bisa berdiri. Bagi Iran, serangan ini tidak hanya soal balas dendam politik, tetapi juga pesan simbolis. Mereka ingin menunjukkan bahwa wacana agresi Israel ke Gaza tidak akan pernah lepas dari konsekuensi. Setiap langkah yang diambil Netanyahu ke arah Palestina akan selalu ada harga yang harus dibayar, dan harga kali ini adalah kehancuran ratusan kendaraan tempur yang seharusnya menjadi kebanggaan militer Israel.
Pesan Iran sederhana, kalau Netanyahu asih nekat masuk Gaza, jangan kaget kalau nanti bukan cuma tank, tapi kursi Perdana Menterinya juga ikut meledak. Faktor lain yang memperkuat dampak politik serangan ini adalah timing. Iran memilih momen yang tepat, yakni setelah Netanyahu membuat pengumuman yang mengundang sorotan global. Dengan begitu, dunia internasional tidak hanya melihat serangan rudal sebagai aksi militer belaka, melainkan juga sebagai bentuk respons langsung terhadap kebijakan Israel. Timing ini membuat Iran berhasil menekan Israel tidak hanya di medan perang, tetapi juga di meja diplomasi. Dalam istilah sederhana, ini bukan sekedar perang rudal, tapi juga perang reputasi. Dan reputasi Netanyahu kini lebih bolong dari tank Merkava yang kena hantam rudal. Kerugian yang dialami Israel akibat serangan rudal balistik Iran kali ini terbilang sangat serius, baik dari sisi taktis maupun strategis. Kehancuran 140 tank dalam satu gelombang serangan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pukulan telak yang mengguncang fondasi kekuatan darat Israel. Tank-tank Merkava yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung pertahanan dan simbol superioritas teknologi militer Israel, kini justru menjadi bukti nyata bahwa sistem pertahanan mereka tidak kebal terhadap ancaman skala besar. Dalam hitungan menit, Israel kehilangan aset militer bernilai miliaran dolar. Kehilangan ini tidak hanya mengurangi jumlah kendaraan tempur, tetapi juga mempengaruhi moral pasukan di lapangan. Bagi tentara yang selama ini percaya bahwa mereka dilindungi oleh teknologi tercanggih, menyaksikan tank-tank mereka meledak bagaikan kembang api di siang bolong jelas merupakan pukulan psikologis yang berat. Seolah-olah mereka disuruh perang bawa produk gagal, kayak beli HP mahal tapi baterainya meledak pas baru di-charge pertama kali. Lebih jauh, hilangnya 140 tank sekaligus mengganggu kesiapan Israel untuk menjalankan operasi militer yang lebih besar. Rencana invasi ke Gaza yang sudah diumumkan Netanyahu kini menghadapi tantangan logistik yang luar biasa. Tank-tank yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasi darat justru habis sebelum sempat digerakkan. Para analis menilai Israel kini berada pada persimpangan sulit, melanjutkan invasi dengan kekuatan seadanya atau menunda operasi dan memperlihatkan kelemahan di hadapan lawan. Kalau Israel nekat maju tanpa tank, jangan-jangan pasukan daratnya nanti lebih mirip rombongan piknik naik mobil bak terbuka. Serangan ini juga menyoroti kelemahan sistem pertahanan Israel dalam menghadapi rudal balistik jarak jauh. Selama ini, sistem pertahanan udara Iron Dome dipromosikan sebagai benteng utama yang bisa menangkal berbagai ancaman udara, namun kenyataannya Iron Dome lebih didesain untuk menghadapi roket jarak pendek dan rudal-rudal kecil, bukan hantaman balistik strategis dari ribuan kilometer jauhnya. Serangan Iran kali ini dengan jelas membongkar celah besar tersebut. Iron Dome katanya perisai, tapi nyatanya lebih mirip payung bolong, dipakai hujan deras yang basah tetap penggunanya. Selain itu, kehilangan dalam jumlah besar ini menimbulkan implikasi jangka panjang. Israel harus menghadapi kenyataan bahwa penggantian 140 tank tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Industri pertahanan dalam negeri mereka, sekalipun canggih, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memproduksi ulang armada sebesar itu. Sementara, bantuan dari sekutu seperti Amerika Serikat juga bukan solusi instan. Proses pengiriman, logistik, hingga persetujuan politik bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dengan kata lain, tank-tank yang hancur itu bukan cuma besi tua, tapi juga utang baru yang bakal bikin anggaran militer Israel lebih jeblok daripada rating pidato Netanyahu. Dari perspektif militer, serangan ini juga memberikan pelajaran pahit bagi Israel bahwa keunggulan teknologi tidak menjamin kemenangan ketika berhadapan dengan musuh yang mampu bermain di level berbeda. Iran tidak lagi mengandalkan perang proksi atau serangan kecil, melainkan langsung menunjukkan kapasitas strategisnya. Hal ini mengubah peta ancaman dan membuat Israel harus menyesuaikan doktrin militernya jika ingin bertahan dalam konflik jangka panjang. Singkatnya, 140 tank hilang bukan cuma angka, tapi pengingat bahwa di medan perang, slogan tak terkalahkan seringkali hanyalah brosur iklan, indah di kertas, hancur di lapangan.